Kaisar Naga Abadi Chapter 191 Bahasa Indonesia. Bab 191, Bab 191 Kemunculan kembali Paviliun Serigala Bayangan. Di masa lalu, dia memilih untuk menyembunyikan kebenaran karena dia khawatir Li Ping akan merindukan dan mengkhawatirkannya. Namun, setelah mengalami banyak hal selama periode waktu ini, dia memahami banyak hal. Meskipun Li Ping akan khawatir dan prihatin jika dia memberitahunya tentang hal ini, selalu ada harapan di hatinya. Apapun yang terjadi, dia selalu memiliki secercah harapan di hatinya. Selama masih ada harapan, itu sudah cukup. Berita apa? Li Ping bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat betapa seriusnya Lu Ming. Ayah, dia mungkin belum mati. Lu Ming berkata dengan serius. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Li Ping tiba-tiba bergetar dan pupil matanya melebar. Kemudian, tubuh Li Ping gemetar semakin hebat. Matanya bersinar dengan harapan yang kuat saat dia berkata dengan suara gemetar, Ming Xiao, Minger, apa yang kamu katakan? Ibu, aku bilang ayah mungkin belum mati. Lu Ming mengulangi. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Minger, apakah ini benar? Perlahan-lahan, ekspresi Li Ping menjadi sangat gembira, dan air matanya tidak dapat lagi ditahan. Dia kemudian bertanya, Minger, dari mana kamu mendapatkan berita ini? Apakah itu benar? Jika ayahmu belum meninggal, lalu kemana saja dia selama ini? Ibu, seperti ini. Lu Ming kemudian memberitahu Li Ping tentang pertemuannya dengan Zhou Lin San secara detail. Jadi itu dia. Saat itu, dia mengirimiku pedang roh dan liontin. Saya pernah bertanya tentang keberadaan Yun Tian, tetapi dia memberitahu saya bahwa Yun Tian sudah meninggal. Jadi dia berbohong saat itu. Apakah itu berarti Yun Tian benar-benar masih hidup? Li Ping berkata dengan semangat, matanya penuh harapan. Ya ibu, ayah mungkin telah jatuh ke tangan sekolah pedang 10 penjuru, jadi aku berencana pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menyelidiki keberadaannya. Minger, aku pernah mendengar bahwa sekolah pedang 10 arah adalah sekte terkuat di kekaisaran matahari terik. Kamu harus berhati-hati. Li Ping memperingatkan, sangat khawatir. Ibu, jangan khawatir. Minger tidak akan berhadapan langsung dengan sekolah pedang 10 arah sekarang. Dia hanya akan menyelidikinya. Tidak ada yang akan terjadi. Kata Lu Ming. Saat itulah Li Ping merasa lebih nyaman. Ibu, jangan khawatir. Selama ayah masih hidup, Minger pasti bisa menyelamatkannya dan membiarkan keluarga kami bersatu kembali. Lu Ming berkata dengan tegas. Minger, ibu percaya padamu. Li Ping berkata sambil tersenyum. Ibu, kalau begitu aku akan pergi. Lu Ming mengangguk dengan berat. Pergi, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Li Ping dan menuju keluar. Berjalan keluar dari kediaman Lu Ming melihat ke belakang keluarga Lu. Setelah berpikir sejenak, dia pindah dan menuju ke sana. Ada hutan buah-buahan di belakang keluarga Lu, dan dipenuhi dengan pohon buah-buahan. Ada juga jembatan kecil, aliran air, paviliun, dan danau. Lingkungannya sangat elegan. Lu Ming berjalan ke hutan buah dan sampai di sebuah danau kecil. Seorang tetua sedang memancing di tepi danau. Orang tua ini adalah tetua berjubah emas yang dikirim oleh Lin Sui, pemimpin sekte pedang mistik, untuk menjaga keluarga Lu. Lu Ming, indramu sangat tajam. Saya berkultivasi 2 hari yang lalu, dan Anda sudah bisa merasakan sedikit fluktuasi yang saya ungkapkan. Tetua berjubah emas itu tersenyum. Lu Ming berterima kasih kepada senior karena datang untuk menjaga keluarga Lu. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya mengikuti perintah. Anda pantas mendapatkannya. Bagaimanapun, sekte ini telah mengecewakan Anda. Tetua berjubah emas menghela nafas. Lu Ming terdiam dan tidak berbicara. Penatua berjubah emas merenung sejenak dan menghela nafas. Lu Ming, saya harap Anda tidak menyalahkan pemimpin sekte. Faktanya, dia berada dalam posisi yang sangat sulit. Sebagai pemimpin sekte, dia harus mendahulukan kepentingan sekte pedang mistik di atas segalanya. Senior, saya tidak menyalahkan siapapun. Di dunia ini, yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Jika saya harus menyalahkan seseorang, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Namun, suatu hari nanti, saya akan menguasai semua kekuatan dan keluarga.
Aku akan memastikan langit tidak bisa lagi menutupi mataku. Kata Lu Ming. Dia sepertinya sedang berbicara dengan lelaki tua itu tetapi juga dengan dirinya sendiri. Orang tua itu terkejut dan sepertinya tergerak. Tidak peduli apa, Lu Ming masih harus berterima kasih kepada senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya lagi dan membungkuk kepada yang lebih tua. Dia kemudian berbalik dan melangkah pergi. Melihat punggung Lu Ming saat dia pergi, lelaki tua itu linglung. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang. Pemimpin sekte, mungkin kali ini kamu membuat pilihan yang salah. Lu Ming meninggalkan hutan buah-buahan tetapi tidak segera meninggalkan kota angin api. Sebaliknya, dia menemukan tempat tersembunyi dan memasuki kuil tertinggi untuk mulai berkultivasi. Waktu berlalu dan malam tiba. Lu Ming kemudian meninggalkan kuil tertinggi. Dia mengenakan jubah hitam dan topi bambu dan meninggalkan kota. Kemudian, dia menuju ke arah ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran matahari terbakar terletak di pusat kekaisaran, di sebelah barat kota angin yang berapi-api. Jaraknya lebih dari 100.000 mil. Bahkan dengan teknik gerakan Lu Ming saat ini, dia membutuhkan lebih dari 20 hari untuk mencapai ibu kota kekaisaran. Dalam 3 hari pertama, semuanya tenang. Namun, pada malam hari keempat, Lu Ming, yang sedang terburu-buru, tiba-tiba berhenti. Itu karena dia merasakan beberapa gelombang niat membunuh di sekelilingnya. Seseorang sedang mencoba membunuhnya. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming menghentakkan kakinya dan sosoknya melonjak ke langit. Saat Lu Ming menyerang ke depan, aura pedang yang tajam dan dingin menembus tempat Lu Ming berdiri. Dengan dentang, pedang Qi meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Bas, bas. Kemudian, 7 atau 8 sosok muncul dari segala arah seperti hantu. Lu Ming mengalihkan pandangannya. Total ada 8 sosok, semuanya mengenakan jubah dan topeng hitam. Itu adalah topeng serigala perak. Paviliun serigala bayangan. Lu Ming segera teringat bahwa ini adalah Shadow Wolf Pavilion, salah satu dari 4 organisasi pembunuh besar di Kekaisaran Matahari Terik. Topeng serigala perak melambangkan pembunuh tingkat serigala perak di Paviliun serigala bayangan. 5 master bela diri hebat kelas 6 dan 3 master bela diri hebat kelas 7. Paviliun serigala bayangan sangat menghargaiku, Lu Ming. Mata Lu Ming berkedip. Membunuh. Membunuh. Ada 8 suara mematikan dan 8 pedang Qi yang sangat tajam yang ditujukan ke Lu Ming. Mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Lu Ming melolong panjang. Pada saat hidup dan mati ini, Lu Ming mengaktifkan meridian darahnya dan perisai kuno muncul di tubuhnya. Meledak. Lu Ming tidak peduli dengan serangan 7 orang lainnya. Tombaknya berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan ke arah pembunuh master bela diri kelas 6 dari Shadow Wolf Pavilion. Bang! 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 7 serangan berturut-turut mendarat di tubuh Lu Ming. 4 di antaranya diblokir oleh perisai. Perisai itu berdengung dan bergetar, namun pada akhirnya tidak pecah. Namun, area yang bisa ditutupi oleh perisai itu terbatas dan hanya bisa memblokir satu arah. Masih ada 3 sinar aura pedang yang meledakkan Lu Ming. Garis keturunan pemakan roh telah melahap 50% serangannya, tetapi sisa energinya masih membuat tubuh Lu Ming bergetar. Ledakan. Pada saat ini, serangan Lu Ming juga telah meletus. Ahli master bela diri kelas 6 terbunuh dalam satu tembakan bahkan tanpa bisa menjerit. Melahap. Kekuatan melahap yang kuat muncul dan melahap esensi darah asasin. Sial, bukankah mereka mengatakan bahwa Lu Ming telah menyatu dengan jiwa Raja Iblis dan setengah lumpuh? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Sepertinya informasinya salah. Mari kita hindari perisai itu dan serang tubuh Lu Ming secara langsung. Kita bisa membunuhnya setelah batas waktu Blood Meridiannya habis. Para pembunuh itu berteriak. Kaisar Naga Abadi Chapter 192 Bahasa Indonesia. Bab 192, Pertempuran di Hutan Liar. 7 sosok berkedip cepat seperti 7 serigala bayangan. Mereka sangat cepat. Saat sosoknya berkedip, pedang Qi yang tajam dan ganas menghindari perisai kuno Lu Ming dan menikamnya. Membunuh. Lu Ming berteriak. Dia mengabaikan serangan dari segala arah dan fokus pada pembunuh master bela diri kelas 6 yang hebat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Pihak lain terkejut dan segera mundur. Namun, kecepatan Lu Ming bahkan lebih cepat.
Dia menggunakan langkahnya di udara secara maksimal dan tubuhnya tampak tidak berbobot. Tanah longsor. Tombak panjang Luming datang dari atas dan menghantam dengan keras. Tombak sepanjang 100 meter setebal tangki air menghantam si pembunuh. Bang! Meskipun si pembunuh mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, dia tetap terlempar dan darah muncrat dari mulutnya. Petir. Dengan suara, sinar tombak menembus jantung lawan seperti kilat. Dia membunuh orang lain. Namun, dalam prosesnya, Luming dipukul 7 hingga 8 kali. Meskipun dia memiliki garis keturunan pemakan roh, wajahnya masih pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Dia terluka. Pada saat ini, auranya menurun dengan cepat. Waktu ledakan garis keturunan sudah habis. Sudah waktunya garis keturunannya meledak. Para pembunuh yang tersisa sangat gembira. Baru saja, Luming seperti dewa iblis yang abadi. Dia mengabaikan serangannya dan membunuh 2 orang berturut-turut, yang benar-benar membuat mereka bergidik ketakutan. Dia sudah terluka. Selain kekuatannya yang melemah, dia tidak akan bisa melarikan diri. Teriak seorang pembunuh master bela diri kelas 7 yang hebat. 5 orang lainnya bergerak dalam sekejap dan mengepung Luming. Kamu dikirim oleh keluarga Duanmu, kan? Luming tiba-tiba bertanya. Anda tidak peduli siapa yang mengirim kami di sini untuk mengambil nyawa Anda. Salah satu pembunuh itu mencibir, suaranya dingin. Luming mencibir. Meski pihak lain tidak menyerah, dia yakin itu adalah keluarga Duanmu. Selain keluarga Duanmu, siapa lagi yang ingin membunuhnya? Dia mungkin menjadi sasaran tidak lama setelah dia meninggalkan kota angin yang berapi-api. Terlebih lagi, ketika Luming pertama kali pergi ke Sekte Pedang Mistik untuk berpartisipasi dalam penilaian, dia dibunuh oleh Pavilion Shadow Wolf di kota Pedang Mistik. Saat itu, musuhnya satu-satunya adalah keluarga Duanmu. Luming tidak percaya bahwa itu bukanlah keluarga Duanmu. Katakan padaku, apa hubungan antara keluarga Duanmu dan Pavilion Serigala Bayanganmu? Atau lebih tepatnya, apa hubungan antara Shadow Wolf Pavilion dan Sekte Pedang Mistik? Luming bertanya dengan dingin. Kamu masih mempunyai banyak pertanyaan ketika kamu akan mati. Namun, sebaiknya Anda pergi ke neraka dan bertanya kepada Raja Neraka. Membunuh. Seorang pembunuh master bela diri kelas 7 berteriak dengan dingin dan menyerang Luming. 5 orang lainnya juga melancarkan serangan. Aura pedang itu seperti jaring yang menutupi Luming. Bas! Luming tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan tangga di udara untuk menghindarinya. Namun, pihak lain adalah pembunuh bayaran terkemuka dan mereka memiliki kerja tim yang baik. Luming tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Jika bukan karena perisai kuno, dia pasti sudah terluka. Meski begitu, Luming masih dalam bahaya. Kultivasi Luming saat ini berada di puncak alam Grandmaster kelas 3. Dengan syarat dia tidak mengaktifkan Blood Meridiannya, dia bisa bertarung dengan Grandmaster kelas 7 dan bahkan menekan mereka. Namun, pihak lain memiliki 3 Master Bela Diri Hebat kelas 7 dan 3 Master Bela Diri Hebat kelas 6. Mereka bekerja sama dengan baik dan Luming benar-benar dirugikan. 6 kilatan pedang Ki menyelimuti Luming sepenuhnya. Tombak panjang Luming diacungkan saat dia bertarung dengan mereka. Bang! Seorang pembunuh master bela diri kelas 6 tersapu oleh tombak dan dikirim terbang sejauh 100 meter. Wajahnya pucat. Namun, Luming juga menanggung akibatnya. Luka pedang muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Perbaiki, sempurnakan. Luming meraung. Dia baru saja melahap esensi darah dari 2 pembunuh ranah master bela diri kelas 6, dan dia memurnikan mereka saat bertarung. Dia ingin menerobos. Kultivasinya selalu berada di puncak alam master bela diri kelas 3, hanya selangkah lagi dari alam master bela diri kelas 4. Selama dia bisa menerobos, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, dan dia akan mampu melawan. Namun, tidak mudah untuk menerobos ke ranah master bela diri yang hebat. Ledakan. Ki sebenarnya di tubuhnya bergemuruh, tetapi sulit untuk ditembus untuk saat ini. Tidak cukup. Saya tidak punya cukup energi. Saya harus membunuh 1 orang lagi dan melahap esensi darah 1 orang lagi untuk menerobos. Luming meraung di dalam hatinya. Membunuh. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menerkam ke arah pembunuh yang terluka. Tapi bagaimana pembunuh lainnya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan?
Mereka menyerangnya dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, dua luka lagi muncul di tubuh Lu Ming. Jika dia tidak mengelak tepat waktu, dia akan terpotong menjadi dua. Namun, meski terluka, ia tetap mendapatkan hasil yang diinginkannya. Pembunuh hebat master bela diri kelas 6 terkena tombak Lu Ming lagi. Serangan tombak ini bahkan lebih dahsyat. Separuh tubuh pihak lain hampir meledak dan terlempar. Dia sudah setengah mati. Mati, Lu Ming menyerang ke depan tanpa peduli. Puci, Lu Ming membayar harga untuk luka lainnya, tapi dia juga mengakhiri pembunuh master bela diri kelas 6 dengan satu tembakan. Melahap, garis keturunannya yang melahap roh meletus dengan kekuatan melahap yang kuat, melahap esensi darah pihak lain dalam sekejap. Ledakan, 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 di garis keturunannya, gelombang energi segera muncul. Merusak, merusak, Lu Ming meraung di dalam hatinya. Di saat yang sama, dia menghindari serangan para pembunuh yang tersisa dengan sekuat tenaga. Setelah lebih dari 10 gerakan, luka Lu Ming menjadi lebih serius dan situasinya menjadi lebih tidak menguntungkan baginya. Ledakan, pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Aura Lu Ming langsung berkembang. Alam master hebat kelas 4, terobosan. Ledakan. Tombak Lu Ming tersapu dan bertabrakan dengan pembunuh Grandmaster kelas 7. Tombak panjang dan pedang berbenturan, dan ekspresi pihak lain berubah drastis. Pedangnya tertekuk, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Terobosan basis budidaya. Bagaimana mungkin? Petik 2. Salah satu pembunuh itu berteriak. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Lu Ming berteriak dengan marah. Auranya liar dan tombak panjangnya tersapu. Cahaya tombak itu bagaikan gunung. Bang, bang, dua pembunuh master bela diri kelas 6 dikirim terbang dan meluncur puluhan meter di gunung. Mereka sudah setengah mati dan tidak bisa bergerak. Monster, monster yang luar biasa. Ayo pergi. Ekspresi tiga ahli alam master bela diri kelas 7 yang tersisa berubah secara drastis. Tanpa pikir panjang, mereka justru berbalik dan lari. Mata Lu Ming dingin. Dia menatap salah satu dari mereka dan mengejarnya. Ah! Pembunuh yang dikejar oleh Lu Ming berteriak kaget. Dia menyadari bahwa dia tidak secepat Lu Ming. Segera, Lu Ming menyusulnya. Aku akan melawanmu sampai mati. Pembunuh itu meraung dan menyerang Lu Ming. Sayangnya, dia bukan tandingan Lu Ming. Sekarang Lu Ming telah menerobos ke ranah Grandmaster kelas 4, dia bahkan bisa melawan Grandmaster kelas 8 biasa, apalagi dia. Dia benar-benar tertekan. Pembunuh itu hanya bisa menahan selusin gerakan dengan seluruh kekuatannya sebelum dia tertusuk oleh tombak Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming melahap esensi darah asasin. Dia kemudian berbalik dan membunuh dua pembunuh master bela diri kelas 6, melahap esensi darah mereka. Cincin penyimpanan. Lu Ming menyadari bahwa masing-masing pembunuh memiliki cincin penyimpanan. Lu Ming menyimpannya tanpa ragu-ragu. Kemudian, sosoknya bergerak, dan dia menuju ke pegunungan yang dalam dan hutan tua di sampingnya. Setelah berlari lebih dari 30 mil sekaligus, Lu Ming akhirnya berhenti. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dalam pertarungan tadi, meski dia telah mencapai hasil yang luar biasa, lukanya tidak ringan. Keluarga Duanmu, aku, Lu Ming, bersumpah bahwa aku bukan manusia jika aku tidak menginjak-injak kalian semua. Lu Ming meraung di dalam hatinya, matanya berkedip karena niat membunuh. Kaisar Naga Abadi Chapter 193 Bahasa Indonesia. Bab 193, Pembunuh Serigala Emas. Kemudian, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai memurnikan esensi darahnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat ini, di puncak gunung 100 mil jauhnya dari Lu Ming, seorang pria berjubah hitam yang mengenakan topeng serigala emas berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia adalah pembunuh serigala emas dari Shadow Wolf Pavilion. Bas, bas. Tiba-tiba, dua sosok secepat kilat berlari menuju puncak gunung. Ketika dia tiba di depan pria bertopeng serigala emas, dia berlutut. Apa yang sedang terjadi? Di mana yang lainnya? Pria bertopeng serigala emas berkata dengan dingin. Tuan, sisanya sudah mati. Mereka dibunuh oleh Lu Ming. Informasi yang kami terima salah. Lu Ming tidak setengah lumpuh. Kata salah satu pembunuh serigala perak. Tidak lumpuh.
Lalu, apakah dia masih bisa menggunakan jiwa binatang? Pembunuh serigala emas bertanya. Saya kira tidak demikian. Meskipun dia membunuh begitu banyak orang kita, luka Lu Ming jelas tidak ringan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak menggunakan jiwa binatangnya. Saya pikir dia pasti telah menggunakan semua jiwa binatangnya. Salah satu pembunuh serigala perak berspekulasi. Bagus, tidak ada jiwa binatang. Itu bagus. Lu Ming pasti sudah mati. Kalian berdua, ikut aku untuk membunuh Lu Ming. Perintah pembunuh serigala emas. Sebelumnya, dia tidak menyerang bersama Lu Ming karena dia takut Lu Ming masih memiliki jiwa binatang padanya. Oleh karena itu, dia mengirim seseorang untuk mengujinya terlebih dahulu. Sekarang setelah dipastikan bahwa Lu Ming tidak memiliki jiwa binatang, dia akan segera mengambil tindakan. Ya, kedua pembunuh serigala perak itu merespons. Ketiga sosok itu menghilang tanpa jejak. Di kuil tertinggi, Lu Ming memurnikan esensi darah dengan sekuat tenaga. Untungnya, sebagian besar luka yang dideritanya merupakan luka luar, sehingga relatif mudah untuk diobati. Ketika esensi darah berubah menjadi energi bergulir dan dimurnikan oleh Lu Ming, lukanya sembuh dengan cepat. Otot-ototnya menggeliat dan lukanya mulai sembuh. Segera, luka Lu Ming mulai berkeropeng. Ini juga karena tubuh fisik Lu Ming telah mencapai tingkat 2, itulah sebabnya dia bisa begitu cepat. Orang biasa pasti tidak akan bisa secepat itu. 2 hari kemudian, luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya dan tingkat kultivasinya meningkat. Saya khawatir Shadow Wolf Pavilion tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan mengirim lebih banyak orang untuk memburuku. Saya tidak bisa mengambil jalan utama menuju ibu kota kekaisaran. Saya akan melakukan perjalanan di sepanjang pegunungan barbar, di mana saya dapat membunuh binatang iblis dan meningkatkan budidaya saya. Saya juga bisa berlatih seni bela diri saya. Lu Ming sedang berpikir keras. Setelah itu, dia meninggalkan kuil tertinggi, menyembunyikan auranya, dan berjalan menyusuri hutan menuju ibu kota kekaisaran. Namun, tidak lama kemudian, Lu Ming merasakan tekanan mengerikan datang dari jauh. Suara mendesing. Seberkas cahaya melesat ke udara. Di dalam cahaya itu ada seorang pria yang mengenakan topeng serigala emas dan jubah hitam. Pembangkit tenaga listrik Grandmaster bela diri, pembunuh serigala emas dari paviliun serigala bayangan. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Para pembunuh serigala emas di paviliun serigala bayangan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di atas tingkat Grandmaster seni bela diri. Lu Ming tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Ayo pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Ming menggunakan langkahnya di udara secara maksimal dan berlari dengan liar ke kedalaman hutan. Hehehe, Lu Ming, aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan, tapi kamu telah bersembunyi selama 2 hari. Sekarang, Anda akhirnya tidak bisa bersembunyi lagi dan muncul. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. Pembunuh serigala emas menyeringai tajam. Lu Ming berlari dengan liar. Dia menginjak pepohonan dan tubuhnya melesat ke depan seperti sambaran petir. Dia secepat pantom. Namun, pembunuh serigala emas adalah pembangkit tenaga listrik Grandmaster seni bela diri. Dia bisa berjalan di udara dengan kecepatan yang melampaui jangkauan manusia. Lu Ming tidak bisa melepaskannya sama sekali. Mati, bas. Seberkas pedang Qi menembus kehampaan dan menuju ke Lu Ming. Ia cepat, kejam, dan kekuatannya sangat menakutkan. Menghindar, aku harus menghindar. Lu Ming menggeram. Tubuhnya terus berubah dan dia nyaris tidak bisa menghindari pedangnya. Namun, dia juga terkena ujung pedang, dan sebagian lengan bajunya menghilang. Kamu benar-benar menghindari pedangku. Bagaimana dengan sekarang? Pembunuh serigala emas mencibir dan mengayunkan pedangnya. Cici, ada lebih dari selusin pedang Qi, dan masing-masing pedang itu sangat kuat. Perisai kuno. Lu Ming berteriak dan sebuah perisai kuno muncul. Dentang. Pedang Qi menghantam perisai itu, menyebabkannya bergetar hebat sebelum meledak. Tubuh Lu Ming juga terlempar mundur puluhan meter, menabrak pohon besar yang cukup besar untuk dipeluk oleh seseorang. Pada saat ini, suara udara yang terkoyak terdengar. 2 sosok mendekat dengan kecepatan ekstrim. Mereka adalah 2 pembunuh serigala perak. Lu Ming, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Salah satu pembunuh serigala perak tertawa. Paviliun Shadow Wolf, saya tidak peduli siapa Anda. Selama aku, Lu Ming,
masih hidup, aku akan menghancurkan paviliun serigala bayangan. Luming menggeram, berbalik, dan terus berlari ke dalam hutan. Kamu masih ingin menghancurkan Shadow Wolf Pavilion milikku. Naif sekali. Pembunuh serigala emas mencibir dan melanjutkan pengejarannya di langit. Di balik topeng emas, tatapan dingin terungkap. Dia sedang mencari peluang untuk membunuh dalam satu serangan. Untuk seorang jenius seperti Luming, bahkan seseorang sekuat dia tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun. Kalau tidak, kemungkinan besar dialah yang akan menderita. Saat ini, mata si pembunuh serigala emas tiba-tiba berbinar. Pedang di tangannya bersinar, dan pedang Qi yang terang dan tajam tertusuk. Pembunuh serigala emas telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, dan serangannya sangat cepat. Terlebih lagi, sepertinya dia sudah menghitung rute lari Luming. Seolah-olah Luming akan menabrak aura pedang secara langsung. Tidak baik, jantung Luming berdebar kencang dan bulu kuduknya berdiri. Saat ini, dia bisa merasakan aura kematian. Seolah-olah Grim Reaper sedang menodongkan sabit ke arahnya. Saya tidak bisa mengelak. Blokir itu. Saya harus memblokir pedang ini. Aku belum bisa mati. Dia pikir. Luming meraung di dalam hatinya. Matanya merah. Dalam sekejap, kekuatan Blood Meridian miliknya meledak. Pada saat yang sama, sebuah perisai kuno muncul. Meledak. Luming menusukkan tombak panjangnya ke depan. Ujung tombaknya memancarkan cahaya terang, seolah-olah ada bintang terang di ujung tombak Luming. Fluktuasi yang mengerikan terjadi. Ini adalah gerakan terkuat yang bisa dilakukan Luming saat ini, dan itu meledak ke arah pedang Qi di atas kepalanya. Bas! Tiba-tiba, seberkas cahaya putih terbang keluar dari dalam hutan. Seperti makhluk abadi yang terbang dari luar angkasa, ia juga meledak ke arah pedang Qi pembunuh serigala emas. Ledakan. Serangan Luming dikombinasikan dengan cahaya putih dan bertabrakan dengan aura pedang pembunuh serigala emas. Energi kekerasan meletus ke segala arah, dan pepohonan, bunga, dan rumput di hutan pegunungan langsung hancur berkeping-keping. Luming merasakan gelombang energi yang kuat dan tubuhnya terbang mundur puluhan meter. Namun, itu juga memblokir serangan pembunuh serigala emas. Siapa yang membantuku? Hati Luming tergerak. Siapa ini? Anda berani menghalangi saya, apakah Anda mencari kematian? Pembunuh serigala emas itu meraung. Di kedalaman hutan pegunungan, sesosok tubuh putih muncul. Orang yang datang sebenarnya adalah seorang wanita muda berpakaian putih. Kulitnya seperti batu giok, dan dia sangat cantik. Melihat wanita ini, Luming terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Xian Yanxing, itu kamu." Mata wanita muda itu berkedip saat dia melihat ke arah Luming dan berteriak, "Ikutlah denganku." Dengan itu, sosoknya berkedip-kedip, seperti peri dari 9 surga, dan dia berlari ke kedalaman hutan. Mata Luming berkedip dan dia segera mengikutinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 194 Bahasa Indonesia. Bab 194, Wanita Berbaju Putih. Kamu ingin pergi. Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hari ini. Pembunuh serigala emas itu meraung dan mengejar. Di bawahnya, dua pembunuh serigala perak dengan cepat mengikuti di belakang. Hanya dalam selusin napas, dia telah menempuh jarak beberapa ratus meter dan tiba di hutan bambu ungu. Pada saat ini, wanita muda itu berhenti. "Xian Yanxing, ayo pergi." Pihak lainnya adalah Grandmaster bela diri. "Biarpun kita bekerja sama, kita bukan tandingannya." Luming berseru pelan. "Saya bukan Xian Yanxing." Tiba-tiba, wanita muda itu melirik ke arah Luming dan berkata dengan dingin. Luming tercengang. "Bukan Xian Yanxing. Bagaimana mungkin? Dia tampak persis seperti Xian Yanxing, bagaimana mungkin dia tidak mirip? Apa yang gadis ini lakukan kali ini? Tunggu sebentar, itu tidak benar. Wanita ini berbeda dengan Xian Yanxing." Luming melihat lebih dekat. Memang benar, meskipun wanita ini terlihat persis sama dengan Xian Yanxing, masih ada beberapa perbedaan. Pertama-tama, wanita ini harusnya 1 atau 2 tahun lebih tua dari Xian Yanxing. Xian Yanxing terlihat lebih muda dari Luming, sedangkan wanita ini seumuran dengan Luming. Selain itu, temperamennya sangat berbeda. Xian Yanxing seperti setan kecil. Wanita ini, sebaliknya, memiliki ekspresi tenang, seperti peri yang berada di atas masyarakat umum.
Bagaimana bisa ada dua orang yang begitu mirip di dunia ini? Lu Ming diam-diam menghela nafas. Bas, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Pembunuh serigala emas terbang ke langit di atas hutan bambu ungu. Di belakangnya, dua pembunuh serigala perak juga bergegas mendekat. Haha, ternyata dia wanita yang cantik sekali. Bagus, ini saat yang tepat untuk membunuh anak Lu Ming ini dan bersenang-senang. Mata pembunuh serigala emas berbinar ketika dia melihat wajah wanita muda itu, dan kemudian menampakkan cahaya yang menyala-nyala. Dia diam-diam berseru bahwa dia sangat beruntung bisa bertemu dengan kecantikan tiada taraf ketika dia mengejar Lu Ming. Perjalanan ini tidak sia-sia. Kamu sedang mencari kematian. Kata-kata pembunuh serigala emas membuat mata wanita muda itu bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Wajah aslinya yang dingin menjadi semakin dingin. Susunan pembantaian iblis, bangkit. Tiba-tiba, wanita muda itu berteriak dan membentuk segel dengan tangannya. Rune muncul dari udara tipis dan terbang ke hutan bambu ungu. Bas! Di hutan bambu ungu, terdengar tangisan lembut. Kemudian, sinar cahaya putih melesat ke langit. Cahaya putih berkumpul di udara dan membentuk pedang ki putih. Saat pedang ki bergerak, niat membunuh yang mengejutkan memenuhi udara. Formasi prasasti. Jadi kamu membuat formasi prasasti di sini, tapi lalu bagaimana jika ada formasi prasasti? Anda hanya seorang seniman bela diri alam Grandmaster, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Pembunuh serigala emas itu mencibir. Formasi pembunuh iblis, bunuh iblis. Wanita muda itu berteriak dan melambaikan tangannya. Di udara, tiga pedang putih ki menari dan mengeluarkan suara siulan yang mengerikan, menuju ke arah pembunuh serigala emas. Susunan pembantaian setan. Mari kita lihat siapa yang bisa kamu bunuh. Merusak. Pembunuh serigala emas mengayunkan pedangnya, dan tiga pedang ki yang terang melesat ke arah pedang putih ki. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakannya terdengar, namun tidak merusak formasi prasasti wanita muda itu seperti yang diharapkan oleh pembunuh serigala emas. Pedang ki bertabrakan dan menghilang bersamaan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pembunuh serigala emas terkejut. Namun, wanita muda itu melambaikan tangannya lagi, dan cahaya putih di hutan bambu ungu semakin terang. Dalam sekejap, lebih dari 10 pedang putih ki mengembun di udara. Tidak bagus, kalian cepat mundur. Wajah pembunuh serigala emas berubah dan dia berteriak pada dua pembunuh serigala perak. Sudah terlambat. Suara wanita muda itu terdengar tanpa emosi dan dingin. Saat suara itu jatuh, pedang putih ki di udara juga melintasi kehampaan. Dua jeritan terdengar saat dua pembunuh serigala perak master bela diri kelas 7 tertusuk oleh pedang ki dan mati di hutan. Pada saat yang sama, lebih banyak pedang ki bergegas menuju pembunuh serigala emas. Menjijikkan. Pembunuh serigala emas meraung marah. Dengan kilatan cahaya merah darah, seekor serigala hitam raksasa muncul. Ada 8 cakra berwarna merah darah di tubuh serigala besar itu. Ini adalah kebangkitan garis keturunan kedua dari pembunuh serigala emas. Garis keturunan kedua adalah garis keturunan biasa tingkat 8. Dengan meletusnya garis keturunannya, kekuatan tempur pembunuh serigala emas meningkat pesat, dan dia menebas belasan kali dalam sekejap. Wus, wus. Di langit, pedang ki saling bersilangan. Garis-garis ki pedang hitam dan ki pedang putih berbenturan, dan pedang ki yang menakutkan melesat ke segala arah. Susunan pembantaian iblis, pembunuhan dewa. Pergi, teriak wanita muda itu. Cahaya putih menyilaukan menyebar dari tubuhnya, membuatnya tampak sangat suci. Di hutan bambu ungu, formasi prasasti bahkan lebih kuat. Pedang ki sepertinya muncul tanpa henti, membombardir pembunuh serigala emas. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan. Darah berceceran di mana-mana saat salah satu lengan pembunuh serigala emas terpotong. Pembunuh serigala emas melolong dan menyatu dengan pedangnya. Dia berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan melesat ke langit, di luar jangkauan serangan formasi prasasti. Brengsek, saya akan mengingat permusuhan besar hari ini. Kalian berdua akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dari Shadow Wolf Pavilion milikku. Pembunuh serigala emas itu meraung, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Sayang sekali, wanita muda itu menghela nafas pelan, seolah sayang sekali dia tidak bisa membuatnya tetap tinggal. Namun, Lu Ming sangat terkejut.
Metode wanita ini sungguh menakjubkan. Dia sebenarnya menggunakan formasi prasasti untuk memotong salah satu lengan pembunuh serigala emas. Meskipun budidaya pembunuh serigala emas berada di alam leluhur bela diri tingkat pertama. Namun, kultivasi wanita ini hanya berada di alam Master Agung kelas 6. Kesenjangan antara Grandmaster bela diri dan Grandmaster bela diri sangat besar dan sulit untuk diseberangi. Sungguh formasi yang menakutkan. Siapa wanita ini? Petik 2. Lu Ming merenung secara diam-diam. Baiklah, pihak lain sudah pergi. Kamu juga harus pergi. Wanita muda itu memandang Lu Ming dengan matanya yang indah. Suaranya masih dingin, seperti peri yang tidak bisa didekati. Bolehkah aku tahu mengapa kamu menyelamatkanku? Kata Lu Ming. Dia sedikit penasaran. Dia belum pernah bertemu wanita ini sebelumnya, jadi mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya dan bahkan bertarung dengan Grandmaster seni bela diri. Dia tidak berpikir bahwa dia memiliki pesona yang begitu besar, dan dari ekspresi wanita muda itu, sepertinya itu bukan karena pesonanya. Pada saat ini, sambaran petir menyambar dari kedalaman hutan bambu ungu. Tidak, itu bukan kilat. Itu adalah macan tutul petir. Macan tutul petir. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dia ingat ketika dia baru saja bergabung dengan Sekte Pedang Mistik, dia telah melepaskan seekor anak macan tutul petir dan memperoleh sedikit darah macan tutul petir selama penilaian. Meskipun macan tutul petir di depannya bukanlah seekor anak harimau, ia masih sangat muda dan mirip dengan anak macan tutul petir sebelumnya. Ketika macan tutul petir muncul, ia memelototi Lu Ming dan menggonggong beberapa kali. Kemudian, ia mendekati Lu Ming dan mengusapkan kepalanya ke pahanya. Apakah kamu yang dulu? Mata Lu Ming berbinar. Macan petir itu mengangguk. Itu benar-benar anak macan tutul petir saat itu. Kebetulan sekali. Jika kamu tidak menyelamatkan San kecil sekalipun, apakah aku akan menyelamatkanmu kali ini? Suara wanita muda itu terdengar. Kaisar Naga Abadi Chapter 195 Bahasa Indonesia. Bab 195, Berkultivasi di Pegunungan. Suara wanita muda itu sangat dingin saat dia melanjutkan, jika bukan karena San kecil yang mengenalimu sekarang, aku tidak akan menyelamatkanmu. Ini bagus. Kamu menyelamatkan San kecil sekali, dan aku menyelamatkanmu sekali. Kami tidak berhutang apapun satu sama lain. Lu Ming terdiam. Wanita ini terlalu sombong dan dingin. Pada saat yang sama, Lu Ming memahami bahwa alasan mengapa dia menyelamatkannya adalah karena macan tutul petir telah menemukannya. Apapun yang terjadi, kali ini, kamulah yang menyelamatkanku. Lu Ming berterima kasih. Aku akan pergi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Tanpa diduga, wanita muda itu memanggil. Ada apa, Nona? Lu Ming berbalik. Aku dengar kamu memanggilku Xian Yanxing. Kamu temannya, kan? Wanita muda itu bertanya. Teman. Lu Ming mau tidak mau mengingat hubungannya dengan Xian Yanxing. Ketika Xian Yanxing melihatnya, dia akan dianggap beruntung jika dia tidak menyerangnya. Bagaimana dia bisa menjadi teman? Lu Ming menggelengkan kepalanya. Saya hanya bertemu Xian Yanxing sekali. Kita tidak bisa dianggap sebagai teman. Aku tidak peduli apakah kamu temannya atau bukan. Lain kali kamu melihatnya, bantu aku memberitahunya untuk tidak terus berpikir untuk melampauiku, karena itu hanya membuang-buang waktu. Tidak mungkin. Kata wanita muda itu. Suaranya dipenuhi rasa percaya diri dan rasa superioritas. Saat melihat ekspresi ini, Lu Ming tidak tahu kenapa tapi dia merasa tidak nyaman. Bolehkah saya mengetahui hubungan Anda dengan Xian Yanxing? Jika aku melihatnya, aku pasti akan memberitahunya. Petik 2. Lu Ming berkata dengan tenang, suaranya menjadi dingin. Saya Xian Yanjun, saudara perempuannya. Kata wanita muda itu. Seperti yang diharapkan, tidak heran mereka terlihat persis sama. Hati Lu Ming tergerak. Namun, terlepas dari penampilan mereka, kedua saudara perempuan ini sangat berbeda dalam aspek lainnya. Baiklah, Shadow Wolf Pavilion pasti akan mengirim lebih banyak orang ke tempat ini. Aku akan pergi, jadi kamu juga harus pergi. Xian Yanjun berkata dengan acuh tak acuh. Nona muda, kenapa kamu tidak pergi dulu? Aku akan pergi sebentar lagi. Kata Lu Ming. Lakukan sesukamu.
Xian Yanjun berkata dengan acuh tak acuh. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat tubuh dua pembunuh serigala perak itu. Dia berbalik dan pergi, gaun putihnya berkibar seperti peri dari 9 surga. Apakah ada sesuatu yang ditinggalkan oleh guru bela diri kelas 7 yang hebat yang tidak layak disebutkan di matanya? Tapi aku tidak akan melewatkan ini. Lu Ming berjalan menuju mayat dua pembunuh serigala perak itu. Dia melahap esensi darah keduanya dan melepas cincin penyimpanan mereka. Dengan gerakan cepat, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan menuju jauh ke dalam hutan. Di hutan pegunungan, pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Lu Ming berjalan lebih dari 100 mil, lalu sambil berpikir, dia memasuki kuil tertinggi dan mulai memurnikan esensi darah. Tidak lama kemudian, dua meridian darah Grandmaster kelas 7 disempurnakan oleh Lu Ming. Kultivasinya juga telah mencapai tahap tengah dari ranah Grandmaster kelas 7. Setelah memurnikan esensi darah, Lu Ming mulai mengatur cincin penyimpanan yang dia peroleh dari pembunuh Shadow Wolf Pavilion. Totalnya ada 8. Pada akhirnya, dia menerima lebih dari 60 juta tael perak. Perak hanyalah sejumlah kecil. Yang paling penting adalah kristal spiritual. Setelah disortir, ada lebih dari 23.000 buah. Selain yang sebelumnya, Lu Ming memiliki hampir 40.000 keping kristal spiritual. Selain perak dan kristal roh, sisanya adalah barang lain-lain yang tidak banyak membantu Lu Ming. Apakah ini penyamaran? Tiba-tiba, Lu Ming menemukan penyamaran di antara pakaian dan barang-barang lainnya. Paviliun Serigala Bayangan adalah organisasi pembunuh, dan mereka seringkali harus menyamar untuk membunuh orang. Itu normal bagi mereka untuk menyamar. Lu Ming melihat lebih dekat dan menyadari bahwa kualitas penyamarannya sangat bagus. Itu harusnya terbuat dari kulit binatang iblis. Lu Ming menyamar. Tidak ada perasaan sama sekali, seolah-olah tidak memakainya, karena sangat ringan. Saya penasaran bagaimana efeknya. Ayo keluar dan melihatnya. Lu Ming berjalan keluar dari kuil tertinggi dan menemukan sebuah kolam di hutan. Dia menyorotkan cahayanya ke kolam dan melihat seorang pemuda berkulit gelap dan tampak dingin berusia 20-an. Penyamaran yang luar biasa. Dia orang yang sama sekali berbeda. Lu Ming melihat lebih dekat dan menyadari bahwa penyamaran itu menempel erat di wajahnya. Dia tidak tahu bahwa dia sedang menyamar. Kalau begitu, ubah lagi. Dengan satu pikiran, tubuh Lu Ming berderak dan pelindung tulangnya menggeliat. Pada akhirnya, tinggi badan Lu Ming bertambah sedikit dan sosoknya menjadi sedikit lebih kekar. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan ketika tubuh fisik Lu Ming telah mencapai kelas 2. Hal itu dapat menyebabkan sedikit perubahan pada tubuh fisiknya. Meskipun perubahannya tidak besar, dengan bantuan penyamarannya, Lu Ming tampaknya telah benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda. Bahkan orang terdekatnya pun tidak akan bisa mengenalinya. Bagus. Dengan cara ini, saya tidak perlu khawatir tentang pengejaran Shadow Wolf Pavilion. Terlebih lagi, tidak ada yang akan mengenaliku jika aku pergi ke ibu kota kekaisaran. Akan lebih mudah bagiku untuk menyelidiki masalah ayahku. Lu Ming merenung. Selanjutnya, Lu Ming terus menuju jauh ke pegunungan. Menurut rencana sebelumnya, dia akan berkultivasi sambil menuju ke ibu kota kekaisaran. Sekarang, kultivasi Lu Ming memiliki 3 arah utama. Salah satunya adalah pemahaman tentang kekuatan api, yang lainnya adalah langkah melonjak, dan yang terakhir adalah seni perisai kuno. Mengaum. 7 hari kemudian, binatang iblis kelas 6 LV3 bersisik ditusuk tenggorokannya oleh tombak Lu Ming. Ia jatuh ke tanah dengan suara gemuruh. Garis keturunan pemakan rohnya mengaktifkan dan melahap esensi darah binatang iblis itu. Pada saat yang sama, pil iblis muncul di tangan Lu Ming. Lu Ming menggunakan semua esensi darah untuk meningkatkan level pembuluh darahnya, sedangkan inti iblis digunakan untuk meningkatkan budidayanya. Sama seperti itu, dia memburu binatang iblis saat dia menuju ibu kota kekaisaran. Sebulan kemudian, seekor Gale Sparrow mengepakkan sayapnya di udara dan melarikan diri dengan panik. Di belakangnya, Lu Ming menginjak kehampaan dan mengikuti di belakangnya seperti kilat. Bas! Bas! Tubuh Lu Ming tampak tidak berbobot saat dia melayang di udara. Setelah terbang beberapa ratus meter, sosok Lu Ming perlahan turun. Setelah mendarat, Lu Ming menginjak ujung pohon besar dan tubuhnya terangkat ke langit seperti anak panah, mengejar badai Sparrow.
Angin kencang Sparrow begitu ketakutan sehingga memekik dan terbang dengan putus asa. Namun, apapun yang dilakukannya, ia tidak dapat menyingkirkan Luming. Hahaha, Luming tertawa terbahak-bahak. Setelah terbang beberapa mil, dia mendarat di puncak gunung dan duduk bersila. Setelah lebih dari sebulan kerja keras, langkah Luming di udara telah mencapai puncak tingkat kelima. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat keenam. Baru saja, ketika dia sedang mengejar badai Sparrow, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Angin tidak terlihat, tapi ada di mana-mana. Angin, ringan dan lincah, tidak menentu namun secepat kilat. Luming menutup matanya dan mulai memahaminya dengan tenang. Prinsip perjalanan udara adalah menggunakan ki asli dalam tubuh seseorang untuk beresonansi dengan angin dan udara guna mencapai tujuan mengendarai angin dalam waktu singkat. Luming tersenyum saat merasakan angin sepoi-sepoi dari puncak gunung. Angin hijau mengelilingi tubuhnya, berputar perlahan. Tubuh Luming seringan bulu, seolah-olah dia akan tertiup angin kapan saja. Setelah waktu yang tidak diketahui, Luming tiba-tiba membuka matanya dan maju selangkah. Ada tebing di depannya, tapi Luming sepertinya berjalan di tanah. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Kaisar Naga Abadi Chapter 196 Bahasa Indonesia. Bab 196, Bab 196 Angin dan Ibu Kota Kerajaan Matahari yang Terbakar. Luming meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan di udara seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Saya akhirnya mencapai tingkat ke-6 dari langkah-langkah melonjak, seni bela diri dan manusia sebagai satu kesatuan. Ada senyuman tipis di wajah Luming. Luming hanyalah seorang guru bela diri kelas 4 yang hebat dan baru menjadi guru bela diri yang hebat belum lama ini. Namun, dia telah mengembangkan teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat hitam hingga menjadi satu dengan seni bela diri. Jika berita ini menyebar, banyak orang akan ternganga. Sepertinya aku memang seorang jenius yang tiada taranya. Luming tertawa puas. Di masa lalu, dia memiliki suara nyanyian, yang memungkinkan dia mengembangkan teknik seni bela diri dengan kecepatan tinggi. Namun, suara nyanyian telah hilang. Luming hanya bertarung dengannya setiap hari, dan kecepatan kultivasinya tidak melambat. Jelas sekali bahwa bakat Luming sendiri sangat mengejutkan. Luming mengambil langkah demi langkah. Sosoknya seperti sambaran petir, melintasi kehampaan. Dalam sekejap mata, dia berada beberapa ratus meter jauhnya. Namun, tidak ada tanda-tanda dia terjatuh. Luming terus berjalan di udara. Ada sedikit perasaan ringan dan ketidakpastian pada tubuhnya. Kekuatan angin? Apakah ini kekuatan angin? Luming bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, ketika dia memahami dan menerobos tangga langit, dia memanfaatkan situasi tersebut dan memahami sedikit kekuatan angin. Meski hanya dangkal, Luming sudah sangat gembira. Orang normal hanya berhak memahaminya di alam leluhur bela diri. Namun, pasukan pemadam kebakaran Luming telah mencapai tahap kesuksesan awal dan dia bahkan telah memahami jenis energi kedua. Kekuatan angin. Di masa depan, ketika angin dan api digabungkan, kekuatannya pasti akan lebih mengejutkan. Dia mengedarkan kekuatan angin dan menggabungkannya dengan langkah-langkah yang melonjak, menyebabkan kekuatan langkah-langkah yang melonjak mencapai tingkat yang mencengangkan. Luming menginjak udara dan berjalan sejauh 2 km penuh sebelum dia perlahan mendarat. Awalnya, bahkan jika dia telah mengembangkan tangga langitnya ke tingkat ke-6, akan dianggap baik jika dia bisa berjalan 1000 meter di udara. Tiba-tiba terdengar suara pekikan dari bawah. Kemudian, seekor Goshaok emas melonjak. Dengan kepakan sayapnya, bulu emas melesat ke arah Luming seperti pedang dewa emas. Binatang iblis kelas 7 LV3, Goshaok berbulu emas. Akhirnya, saya bertemu dengan binatang iblis yang layak. Mata Luming berkedip. Saat berikutnya, dua perisai kuno muncul di depan Luming. Dentang, bulu emas menghantam perisai, mengeluarkan suara logam yang mengenai logam dan percikan api beterbangan di udara. Namun, perisai di depan Luming tidak bergerak. Membunuh. Angin dan api. Luming menusukkan tombaknya ke depan. Tombak itu membawa aura panas. Pada saat yang sama, dengan bantuan momentum angin membantu api, menyebabkan tombak panjang Luming berubah seluruhnya menjadi tombak panjang yang menyala-nyala.
Tombak itu menembus semua rintangan dan menembus dada Goshaok berbulu emas. Energi kekerasan langsung merobek organ dalam bulu emas Goshaok. Goshaok bulu emas menjerit tajam dan berhenti bernapas. Dia telah membunuh binatang iblis kelas 7 LV3 dengan satu serangan tombak. Kekuatan kombinasi angin dan api sebenarnya sangat mengejutkan. Wajah Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, kekuatan angin baru berada pada tahap awal, dan dia hanya memahaminya sedikit saja. Bisa dibayangkan jika pemahamannya tentang kekuatan angin menjadi semakin mendalam, jika digabungkan dengan kekuatan api, kekuatan yang ditampilkannya pasti akan lebih besar. Namun, angin dan api seharusnya saling melengkapi, itulah mengapa keduanya bisa digabungkan dengan mudah. Jika mereka adalah dua kekuatan yang berlawanan, tidak akan mudah untuk menggabungkan keduanya. Lu Ming sangat jelas. Terlebih lagi, ini hanyalah kombinasi awal. Mereka hanya saling mendukung dan bukan perpaduan yang sebenarnya. Sekarang, saya akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri ketika menghadapi seorang Grandmaster seni bela diri. Lu Ming berpikir dalam hati. Di masa lalu, ketika dia menghadapi Grandmaster seni bela diri, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, Lu Ming lebih percaya diri sekarang. Lu Ming terus berkultivasi saat dia menuju ibu kota kekaisaran. Lu Ming tidak terburu-buru. Oleh karena itu, dia menghabiskan setengah bulan lagi sebelum tiba di ibu kota kekaisaran. Di depan mereka, sebuah benda besar muncul. Itu tidak terbatas dan membentang di seluruh dunia seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Ketika dia masuk, dia menyadari bahwa itu bahkan lebih besar. Tembok kota hitam setinggi 100 meter dan menjulang ke langit. Dia bahkan tidak bisa melihat berapa panjang tembok kota itu. Tampaknya tidak ada habisnya. Konon ibu kota kerajaan matahari terik ini panjangnya 100 mil di timur, barat, selatan, dan utara. Itu sangat megah. Di tembok kota berdiri barisan tentara berbaju besi. Setiap prajurit memancarkan aura yang kuat. Ibu kota kekaisaran matahari terbakar adalah kota terbesar di kekaisaran. Itu adalah inti dari kekuatan keluarga kekaisaran. Dikatakan bahwa 800 tahun yang lalu, keluarga kerajaan matahari terbakar adalah kekuatan paling kuat di kerajaan matahari. Semua sekte besar harus tunduk pada keluarga kerajaan. Saat itu, keluarga kerajaan matahari terbakar menguasai dunia. Kekaisaran matahari terbakar menguasai lebih dari 10.000 kota, dan kekuatan mereka berada pada puncaknya. Sayangnya, keluarga kerajaan kekaisaran matahari terbakar mengalami perselisihan internal dan peperangan tanpa akhir. Kemudian, kekuatan mereka melemah, dan sekte tersebut bangkit. Terutama sekolah pedang 10 arah, mereka telah mengambil kendali keluarga kerajaan dan kekuatan mereka meningkat ke tingkat yang mengerikan. Keluarga kerajaan matahari terbakar tidak akan bisa kembali lagi. Saat ini, orang-orang kekaisaran matahari terik hanya peduli pada 5 sekte besar. Pengaruh keluarga kekaisaran sudah sangat lemah. Lu Ming berjalan di sepanjang jalan utama dan memasuki ibu kota kekaisaran. Jalan-jalan di ibu kota kekaisaran sangat lebar, dan bahkan jika 10 gerbong berjalan berdampingan, itu tidak akan menjadi masalah. Di kedua sisi jalan, ada toko-toko. Toko ramuan, paviliun pemurnian senjata, dan sebagainya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota angin yang berapi-api. Bahkan kota pedang yang dalam pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Jalanan dipenuhi orang. Lu Ming melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sambil berjalan ke depan. Ibu kota kerajaan matahari terbakar itu begitu besar. Bagaimana saya harus menyelidiki berita ayah saya? Petik 2. Lu Ming merenung. Untuk sesaat, dia tidak tahu sama sekali. Hua Qi bilang dia ada di ibu kota kekaisaran, jadi mungkin dia seseorang dari ibu kota kekaisaran. Jika saya dapat menemukannya dan bertanya kepadanya tentang situasi spesifik di ibu kota kekaisaran dan pembagian kekuasaan, itu akan sangat membantu operasi saya selanjutnya. Namun, yang membuat Lu Ming tercengang adalah dia tidak tahu bagaimana menemukan Hua Qi. Lupakan, ada banyak informasi di restoran. Ayo ke restoran dulu. Kami akan mencari informasi lebih lanjut sambil makan. Lu Ming berencana mencari restoran ketika jalanan sedang kacau. Tidak bagus, Hua Jie ada di sini untuk menjalankan warbisnya lagi. Apa? Cepat lari. Di jalanan, masa berada dalam kekacauan.
Kerumunan itu lari, semuanya dengan ketakutan di wajah mereka. Mengaum. Tiba-tiba, auman binatang yang memekakkan telinga terdengar. Kemudian, di ujung jalan, sesosok makhluk besar sedang berlari ke arah mereka. Itu adalah binatang iblis, tinggi 3 meter dan panjang 6 hingga 7 meter. Tubuhnya ditutupi sisik merah menyala, dan ia berlari liar di jalan dengan aura pembunuh. Kelas 1 tingkat ketiga, binatang pemecah baju besi. Lu Ming mengenali asal-usul dan level binatang iblis itu dalam sekejap. Haha, serang, cepat dan serang. Di belakang binatang pemecah baju besi itu, ada sekelompok orang menunggang kuda, berteriak keras. Saat binatang pemecah baju besi itu berlari, para pejalan kaki di jalan mundur saat melihatnya. Bahkan beberapa ahli di ranah Grandmaster ke atas mengalami perubahan ekspresi dan dengan cepat mundur ke samping. Ibu, di mana kamu? Ling'er takut. Tiba-tiba di tengah jalan terdengar tangisan seorang gadis kecil. Kaisar Naga Abadi Chapter 197 Bahasa Indonesia. Bab 197, Bab 197 melepaskan binatang untuk memakan manusia. Di tengah jalan, seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun berkuncir menangis sambil memegang sebatang manisan haus di tangannya. Binatang pemecah baju besi itu menyerang gadis kecil itu. Ling'er, siapa yang akan menyelamatkan Ling'erku? Tak jauh dari situ, seorang wanita berteriak ketakutan dan berlari ke arah gadis kecil itu. Namun, dia jelas bukan ahli bela diri, jadi tidak ada waktu sama sekali. Tak satu pun seniman bela diri di sekitarnya yang bergerak. Mata para seniman bela diri itu dipenuhi ketakutan. Mengaum, binatang pemecah baju besi itu dengan jelas melihat gadis kecil itu. Dengan suara gemuruh dan kilatan haus darah di matanya, ia berlari menuju gadis kecil itu. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan gadis kecil itu. Binatang pemecah baju besi itu membuka mulutnya dan menggigit gadis kecil itu. Mulutnya yang besar cukup besar untuk menelan seorang gadis kecil. Di belakang mereka, orang-orang di atas kuda itu tertawa. Pemecah baju besi, nikmatilah. Seorang pemuda berjubah benang emas berteriak penuh semangat. Saat ini, gadis kecil itu sudah lupa menangis. Dia hanya menatap kosong padanya. Yang jelas, dia terkejut. Ling'er, wanita itu menjerit nyaring. Lu Ming mengerutkan kening. Mereka benar-benar melepaskan binatang buas untuk memakan orang di jalanan. Apakah ini masih kota kekaisaran? Saat binatang pemecah baju besi itu hendak menggigit gadis kecil itu, Lu Ming bergerak. Sosoknya sedikit bergoyang dan dia muncul di samping gadis kecil itu. Dia mengulurkan tangan untuk menggendong gadis kecil itu dan melayang ke belakang. Mengaum. Melihat daging gemuk di mulutnya telah direnggut, binatang pemecah baju besi itu meraung dengan marah dan menerkam Lu Ming dengan tatapan mematikan di matanya. Enyah. Mata Lu Ming tiba-tiba melebar dan dia berteriak keras. Aura jahat yang lebih kuat dari monster pemecah armor itu meledak. Binatang pemecah baju besi itu meraung ketakutan di matanya. Seperti anak anjing yang ketakutan, ia lari. Siapa di sana? Kamu berani menghentikan binatang perang tuan muda ini untuk makan, kamu mendekati kematian. Raungan marah terdengar. Ta-ta-ta. 7 atau 8 kuda perang berlari kencang. Orang yang memimpin adalah pemuda berjubah benang emas. Wajah pemuda itu sedikit pucat. Matanya jahat saat dia menatap Lu Ming dengan dingin. Mengaum. Binatang pemecah baju besi itu berdiri di depan pemuda berjubah emas. Tampaknya ia menjadi lebih berani dan menggeram pada Lu Ming. Adik perempuan, kamu baik-baik saja. Lu Ming bahkan tidak melihat ke pihak lain. Sebaliknya, dia tersenyum pada gadis kecil di pelukannya. Aku baik-baik saja, Ling'er baik-baik saja. Terima kasih, kakak. Kata gadis kecil itu dengan patuh. Saat ini, wanita itu sudah tertabrak. Yang mengejutkan Lu Ming, wanita itu tidak langsung menatap gadis kecil itu. Sebaliknya, dia berlutut di depan pemuda berjubah emas itu dan berteriak, "Pangeran kecil, aku mohon padamu untuk melepaskan Ling'er." Ling'er baru berusia 5 tahun. Jalang, pergi ke samping dan mati. Di samping pemuda berjubah emas itu, seorang pemuda berwajah kurus berteriak dengan dingin. Dia mengeluarkan cambuk lembut di tangannya dan mencambuk tubuh wanita itu. Segera, bekas darah muncul di tubuh wanita itu, dan darah mengalir keluar, mewarnai pakaiannya menjadi merah. Ibu, gadis kecil itu berteriak.
Namun, wanita itu mengabaikannya dan berjuang untuk bangun. Dia terus bersujud kepada pemuda berjubah emas dan berteriak, "Pangeran kecil, aku mohon, tolong lakukan perbuatan baik dan biarkan Linger pergi." Buk buk buk. Dahi wanita itu menyentuh tanah. Dahinya patah dan darah mengalir keluar. Apa gunanya bersujud? Gadis kecil itu pasti sudah mati. Itu benar, bagaimana makanan yang menjadi perhatian Huaji Warbis bisa diselesaikan dengan bersujud. Kasihan sekali pemuda itu. Dia mungkin baru saja tiba di ibu kota kekaisaran, tapi dia sebenarnya ikut campur dalam masalah ini. Saya khawatir akhir hidupnya akan menyedihkan. Dia hanya bisa menyalahkan kesialannya. Bisikan datang dari sekitar. Suaranya sangat lembut karena dia takut Hua Jie akan mendengarnya. Namun, berapa tingkat kultivasi Lu Ming? Dia masih mendengar setiap kata. Tapi dia hanya tersenyum. Wanita itu terus bersujud. Di atas kuda perang, pemuda berjubah emas, Hua Jie, mengerutkan alisnya. Mata sipitnya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku sudah bilang padamu untuk pergi, apa kamu tidak mendengarku? Wajah pemuda berwajah kurus itu menampakkan ekspresi galak saat dia mencambuk wanita itu lagi. Lu Ming mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan dan meraih cambuk lembut itu. Bocah, beraninya kamu ikut campur padahal aku tidak mencarimu. Sekarang, berlututlah dan tampar dirimu 100 kali. Turunkan gadis kecil ini dengan patuh dan pergilah. Pemuda berwajah kurus itu menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Mata Lu Ming menjadi gelap dan dia menatap pemuda berwajah kurus itu dengan dingin. Nak, kenapa kamu tidak melepaskannya? Baiklah, karena itu masalahnya, kamu juga akan menjadi makanan bagi monster perang tuan mudaku. Pemuda berwajah kurus itu menarik cambuk lembut itu, namun ternyata cambuk itu tidak bergerak sama sekali, maka ia segera berteriak lagi. Apakah kamu biasanya memberi makan hewan perangmu dengan manusia? Lu Ming bertanya dengan dingin. Jadi bagaimana jika aku, orang rendahan ini seperti semut, untuk bisa menjadi makanan binatang perang tuan mudaku, itu adalah keberuntungan mereka yang telah mereka budidayakan selama beberapa kehidupan. Pemuda berwajah kurus itu berteriak dengan arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Apa yang kamu bicarakan? Cepat bunuh anak ini, tidak bisakah kamu melihat bahwa pemecah baju besi itu lapar? Saat ini, Hua Jie berkata dengan acuh tak acuh. Ada nada tidak sabar dalam suaranya. Ekspresi pemuda berwajah kurus itu berubah drastis. Dia menatap Lu Ming dengan galak dan berteriak, "Bocah, kalau begitu aku akan mengirimmu pergi." Dengan itu, dia melompat dari kuda perangnya dan menerkam Lu Ming seperti elang. Momentumnya tidak lemah. Alam master bela diri kelas 1 yang hebat. Mata Lu Ming berkedip. Pemuda berwajah kurus ini bahkan belum berusia 30 tahun, namun budidayanya sudah berada di ranah master bela diri kelas 1. Namun, di depan Lu Ming, itu tidak cukup. Dia menjentikkan cambuk lembut di tangannya, dan ki sejati yang kuat meledak dan menyerbu sepanjang cambuk lembut itu. Pemuda berwajah kurus itu masih memegang cambuk lembut di satu tangannya. Dia tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan dari cambuk lembut itu. Kekuatan ini mengalir ke telapak tangannya dan hampir menyebabkannya meledak. Luka yang mengerikan muncul. Dia juga melepaskan cambuk lembutnya. Bas! Lu Ming mengayunkan cambuk lembut itu seperti ular. Itu meluncur dan melingkari leher pemuda berwajah kurus itu. Kemudian, sambil berayun, pemuda berwajah kurus itu jatuh ke tanah dengan keras, menimbulkan awan debu. Hanya dengan satu gerakan, pemuda alam master bela diri kelas 1 berwajah kurus itu terbaring di tanah seperti anjing mati. Terengah-engah terdengar di mana-mana. Sangat kuat, dia menyelesaikannya dalam satu gerakan. Apa yang menakjubkan tentang itu? Dia berani menghajar anak buah Hua Jie, tamatlah dia. Sepertinya pemuda ini memang baru pertama kali datang ke sini. Kamu benar, Hua Jie tidak akan pernah melepaskannya. Pada saat ini, pemuda berwajah kurus itu mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Ah, benarkah? Karena itu masalahnya, aku akan memberimu makan binatang iblis. Mata Lu Ming dingin. Dia menjentikkan cambuk lembut di tangannya dan tubuh pemuda berwajah kurus itu terbang menuju binatang pemecah baju besi itu. Di saat yang sama, darah di tangan pemuda berwajah kurus itu juga terciprat ke mulut binatang pemecah baju besi itu. Dioleki darah,
binatang pemecah baju besi itu mengeluarkan suara gemuruh, dan cahaya haus darah di matanya menjadi semakin kuat. Mengaum. Sambil mengaum, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit pemuda berwajah kurus itu. Tidak, tidak, jangan. Pemuda berwajah kurus itu begitu ketakutan hingga jiwanya hampir melayang saat dia berteriak dengan panik. Linger, jangan lihat. Lu Ming menutup mata gadis kecil itu. Puci. Binatang pemecah baju besi itu menggigit salah satu lengan pemuda berwajah kurus itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 198 Bahasa Indonesia. Bab 198, Bab 198 Mata Ganti Mata. Ah! Pemuda berwajah kurus itu menjerit nyaring. Mengaum. Binatang pemecah baju besi itu meraung, dan cahayanya yang haus darah menjadi lebih kuat. Pemecah armor, hentikan. Hua Jie meraung di atas kuda perangnya. Namun, monster pemecah armor itu telah menggigit salah satu lengannya. Stimulasi darahnya membuatnya mengamuk. Ia mengabaikan kata-kata Hua Jie dan terus menerkam pemuda berwajah kurus itu. Ah! Ah! Tolong! Membantu! Pemuda berwajah kurus itu menjerit dan ingin melarikan diri, namun ia terbungkus oleh cambuk lembut dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Lu Ming menarik cambuk lembut itu dan pemuda berwajah kurus itu terbang ke arahnya. Binatang pemecah baju besi itu meraung dan terus menerkam. Lu Ming menurunkan gadis kecil itu dan mengambil satu langkah ke depan, menekankan telapak tangannya ke kepala binatang pemecah baju besi itu. Ledakan. Tubuh besar binatang pemecah baju besi itu ditekan ke tanah oleh Lu Ming, menyebabkan retakan muncul di tanah. Binatang pemecah baju besi itu meraung dan meronta, tapi tidak berhasil. Teriak pemuda berwajah kurus itu. Dia memandang Lu Ming dengan kaget. Ada keraguan di matanya. Dia tidak tahu mengapa Lu Ming ingin menyelamatkannya. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud menyelamatkanmu. Aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana rasanya dimakan oleh binatang iblis. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, suaranya tanpa emosi apapun. Tidak, jangan, tolong lepaskan aku. Pemuda berwajah kurus itu berteriak. Melepaskanmu. Tidak, bisa menjadi makanan binatang iblis tuan muda keluargamu, itu adalah berkah yang telah kamu kembangkan selama beberapa kehidupan. Aku harus memenuhi keinginanmu. Lu Ming tersenyum tipis. Kalimat inilah yang baru saja diucapkan pemuda berwajah kurus itu. Tidak, tidak, aku hanya berbicara omong kosong. Anggap saja itu kentut dan lepaskan. Pemuda berwajah kurus itu berkata dengan suara gemetar. Cukup. Di atas kuda perangnya, wajah Hua Jie sangat muram. Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Nak, lelucon ini berakhir di sini. 3 napas, dalam 3 napas, hancurkan kultivasi Anda sendiri dan bersujud kepada saya 18 kali. Kalau begitu, aku akan membiarkan masalah hari ini berhenti." Kata-katanya mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Hua Jie bersedia melepaskan Lu Ming. Ini jarang terjadi. Sepertinya Hua Jie sedikit takut pada Lu Ming. Hua Jie duduk di atas kuda perangnya dan menatap Lu Ming. Menurutnya, dia telah memberikan bantuan besar kepada Lu Ming dengan menawarkan kondisi seperti itu. Namun, Lu Ming sepertinya tidak menghargainya. Kalian semua, pergilah dari pandanganku sekarang, dan aku akan melepaskan ini. Lu Ming berteriak. Hal ini membuat masyarakat sekitar tercengang. Suruh Hua Jie tersesat. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang identitas Hua Jie. Di sampingnya, wanita itu memegang erat Linger dan menggigil seolah dia sangat ketakutan. Hua Jie tertegun sejenak. Lalu, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia, dia tertawa dan berkata, "Suruh aku pergi." Hahaha, bagus. Sekarang, Anda telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk hidup. Bunuh dia. Ya, di belakang Hua Jie, 6 sosok melompat dari kuda perang mereka. Mata ke-6 pria parubaya itu bersinar, dan saat mereka bangkit, aura mereka meledak. Mereka semua adalah ahli bela diri yang hebat. Yang terlemah di antara mereka berada di ranah Master Bela Diri kelas 2, sedangkan yang terkuat telah mencapai ranah Master Bela Diri kelas 3. 3 ahli bela diri hebat kelas 2 dan 3 ahli bela diri hebat kelas 3 bergabung, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Mereka ingin membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Namun, Lu Ming hanya menatap mereka dengan acuh tak acuh lalu melambaikan telapak tangannya. Di telapak tangannya,
ada kilatan semangat. Lu Ming telah memasukkan kekuatan angin ke dalamnya, membuat telapak tangannya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Kerumunan hanya mendengar 6 tamparan dan kemudian melihat 6 pria kekar itu terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat dari serangan mereka. Mereka terjatuh dengan keras ke tanah seperti 6 karung goni pecah. Semua orang melihat sisi kiri wajah ke-6 pria kekar itu bengkak, dan bekas telapak tangan terlihat jelas. Sisi Gu, suara desahan dingin terdengar. Mata banyak orang hampir keluar dari rongganya ketika mereka melihatnya dengan kaget. Satu tamparan telah membuat 6 ahli hebat terbang. Mereka semua adalah ahli bela diri hebat kelas 2 atau 3. Lu Ming tampak berusia 20-an tapi dia sangat menakutkan. Dari mana asal pakar muda ini? Itu terlalu mengejutkan. Pemuda berwajah kurus itu tertegun, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Bahkan binatang pemecah baju besi itu pun terkejut. Rasa haus darah di matanya surut dan digantikan oleh rasa takut saat ia terus mundur. Hua Jie juga tercengang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi dan berteriak dengan marah. Kecil, kamu masih berani melawan. Kamu mati. Aku akan memotongmu dan memberimu makan binatang iblis. Mereka semua menginginkan hidupku, dan aku bahkan tidak bisa melawan. Lu Ming mencibir. Matanya dingin saat dia berjalan menuju Hua Jie. Itu konyol. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Hua Jie. Apakah dia berpikir bahwa dia dilahirkan lebih mulia daripada orang lain, bahwa dia dapat menghina orang lain dan mengambil nyawa mereka sesuka hati, dan orang lain tidak dapat melawan dan hanya menunggu dia mengambil mereka. Sungguh menggelikan. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Hua Jie sangat muram. Niat membunuh di matanya begitu kuat sehingga tidak bisa dibubarkan. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Lu Ming. Apa yang kamu inginkan? Tidakkah Anda suka memberikan nyawa orang lain kepada hewan-hewan Anda itu? Aku benar-benar ingin tahu, ketika kamu menjadi makanan binatang itu, ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki? Lu Ming berjalan menuju Hua Jie selangkah demi selangkah dan tersenyum tipis. Kamu berani. Tahukah kamu siapa saya? Jika kamu berani melakukan ini, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Hua Jie berteriak. Siapa kamu? Itu bukan urusanku. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Jadi kamu tidak tahu siapa aku. Izinkan saya memberitahu Anda, saya adalah putra Raja Surgawi. Tahukah kamu bahwa ayahku adalah Raja Surgawi? Jika kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu sekarang, kamu masih bisa hidup. Hua Jie terus berteriak, matanya berkilat kejam. Ternyata Lu Ming tidak mengetahui identitasnya. Sekarang setelah dia mengungkapkan identitasnya, dia yakin Lu Ming akan ketakutan setengah mati. Namun, dia kecewa. Lu Ming tidak berniat berhenti. Dia bahkan tidak mengedipkan mata. Tampaknya nama Raja Surgawi tidak berpengaruh pada Lu Ming. Ekspresi Hua Jie berubah. Itu sangat jelek dan dia bingung. Sambil mengertakkan giginya, Hua Jie berkata, baiklah, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Ayo pergi. Meninggalkan. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Suara tenang Lu Ming terdengar. Dia bergerak dan muncul di depan Hua Jie. Nak, jangan terlalu bersyukur. Aku bersumpah, jika kamu berani menyentuhku hari ini, aku akan pastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Hua Jie meraung. Apakah begitu? Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Kalau begitu aku harus mencoba lebih banyak lagi. Telapak tangan Lu Ming bersinar merah dan dia meraih Hua Jie. Berhenti, anak muda. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Tuan mudaku bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Keenam pria kekar itu bergegas mendekat lagi dan salah satu dari mereka meraung. Kamu tidak tahu tempatmu. Lu Ming menggunakan jarinya sebagai tombak dan menikamnya. 6 lampu tombak meledak. Bang bang. Keenam pria kekar itu meraung dan mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi tidak ada gunanya. Mereka sekali lagi dikirim terbang dan batuk seteguk darah. Ekspresi Hua Jie berubah. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikanku. Lu Ming mencakar Hua Jie. Ah! Hua Jie berteriak dan ingin melawan. Namun, semua serangannya hancur dalam sekejap. Lu Ming mencengkeram tenggorokannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 199 Bahasa Indonesia. Bab 199, Kencing di Celana Karena Ketakutan. Ah! Hua Jie berjuang mati-matian. Namun,
dia seperti cewek kecil di tangan Luming. Dia tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Kesunyian. Saat ini, udara antara langit dan bumi seakan membeku. Semua orang memandang Luming dengan bingung. Bahkan setelah mengetahui identitas Hua Jie, Luming masih sangat berani hingga berani menahan tenggorokan Hua Jie. Bahkan para elit dari 5 sekte tidak punya nyali untuk melakukannya. Ini karena ini adalah ibu kota kekaisaran, keluarga kekaisaran yang jenius. Lepaskan pangeran muda. Keenam pria kekar itu bergegas mendekat, tidak peduli dengan luka mereka. Jika kamu tidak ingin dia mati, silakan serang, kata Luming. Keenam pria kekar itu segera berhenti. Sosok Luming bergerak dan dia muncul di depan binatang pemecah baju besi itu. Mengaum, binatang pemecah baju besi itu tampaknya sangat takut pada Luming saat ia perlahan mundur. Luming menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya tombak menembus sisik tubuh binatang pemecah baju besi itu, menyebabkan darah mengalir keluar. Mengaum, binatang pemecah baju besi itu terluka dan mengeluarkan raungan marah. Matanya merah dan dipenuhi aura pembunuh. Ayo, Luming mengulurkan tangannya dan mengirim Hua Jie ke mulut binatang pemecah baju besi itu. Namun, binatang pemecah baju besi itu memandang Hua Jie dengan ragu. Tampaknya dia takut pada Hua Jie. Luming tersenyum dan memotong lengan Hua Jie dengan tangannya. Aliran darah mengalir ke mulut binatang pemecah baju besi itu. Mengaum, binatang pemecah baju besi itu menjadi gila setelah terluka dan sekarang, dengan darah di mulutnya, dia membuka mulutnya dan meraung. Ia dipenuhi dengan haus darah dan matanya dipenuhi dengan keserakahan saat ia menatap Hua Jie. Tidak, jangan. Hua Jie berteriak putus asa. Dia hampir kehabisan akal, dan seluruh tubuhnya gemetar. Saya yakin banyak orang telah dimakan oleh binatang iblis Anda. Sekarang, binatang pemecah baju besimu telah memakanmu. Anda pantas mendapatkannya. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang di sekitar sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Luming terlalu berani. Dia sebenarnya ingin binatang pemecah baju besi itu melahap Hua Jie. Ada juga banyak orang yang bersorak dalam hati. Hua Jie telah menggunakan statusnya untuk melakukan segala macam kejahatan di kota kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa dia telah membuat marah surga dan membenci orang-orang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ini karena ayahnya adalah Raja Penindas Surgawi. Itu dikenal sebagai penekan surga, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Yang paling penting, Raja Surgawi dan Sekolah Pedang 10 Arah memiliki hubungan yang sangat dekat. Mengaum, binatang pemecah baju besi itu meraung dan menerkam ke depan, menggigit Hua Jie. Jangan, keenam pria paruh baya itu meraung. Ah! Hua Jie mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan. Dia sangat kesal dan sengsara. Setelah itu, bau busuk keluar. Hua Jie sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Luming tersenyum tipis dan mundur selangkah. Binatang pemecah baju besi itu meleset. Ah! Hua Jie terus berteriak. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa semuanya baik-baik saja dan berhenti. Kemudian, dia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Wajah mereka semua merah, dan mereka jelas ingin tertawa tetapi tidak berani. Di saat yang sama, bau busuk memasuki hidung Hua Jie. Dalam sekejap, wajahnya berubah dari pucat menjadi hijau, lalu menjadi merah. Saat ini, dia berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk bersembunyi. Ah! 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 Sial! Sial! Hua Jie meraung dalam hatinya. Seorang pangeran muda yang membiarkan binatang iblis memakan orang lain tanpa alasan. Ternyata dia hanya punya keberanian sebesar ini. Dia sangat takut hingga dia kencing di celana. Hari ini, aku belajar sesuatu yang baru, hahaha. Luming dengan santai melemparkan Hua Jie ke samping. Dia bahkan tidak melihat ke arah Hua Jie dan pergi sambil tertawa. Faktanya, dia tidak berniat membunuh Hua Jie sejak awal. Alasan utama dia datang ke kota kekaisaran adalah untuk menyelidiki ayahnya. Jika dia membunuh Hua Jie, Raja Surgawi pasti akan menjadi gila, dan akan sulit baginya untuk tinggal di kota kekaisaran. Sekarang, dia hanya memberi pelajaran pada Hua Jie. Permusuhan yang dia ciptakan hanya antara Hua Jie dan generasi muda. Raja Surgawi terlalu malu untuk ikut campur. Setidaknya di permukaan, dia merasa malu.
Lu Ming tidak takut dengan generasi muda. Sialan, aku bersumpah akan membunuhmu tidak peduli siapa kamu. Hua Jie meraung di dalam hatinya tetapi dia tidak berani menyuarakannya karena takut Lu Ming akan kembali. Siapapun yang berani menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini, saya akan membunuh seluruh keluarganya. Setelah Lu Ming pergi jauh, Hua Jie melihat kerumunan di sekitarnya dan berteriak dengan marah. Kerumunan itu menghina. Hua Jie ini benar-benar pengganggu. Dia mengencingi celananya di depan Lu Ming. Setelah Lu Ming pergi, dia mulai menunjukkan kekuatannya lagi. Namun, mereka tidak seberani Lu Ming dan hanya bisa menganggukkan kepala. Ayo pergi. Hua Jie berseru dan bergegas pergi. Dia perlu mencari tempat untuk mengganti celananya. Lu Ming tidak mencari restoran di daerah ini. Dia berencana untuk berjalan lebih jauh dan mencari tempat untuk beristirahat. Saudaraku, harap tunggu. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba dia mendengar teriakan dari belakang. Lu Ming penasaran. Dia berhenti dan berbalik. Di belakangnya, dua orang sedang berjalan ke arahnya. Ada dua orang muda dan seorang wanita. Dia berusia sekitar 18 atau 19 tahun dan sedikit lebih tua dari Lu Ming. Dia sangat cantik. Ada juga seorang pemuda berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia tampak mirip dengan wanita itu, dengan bibir merah dan gigi putih. Dia sangat tampan. Alis Lu Ming bergerak sedikit. Dia tidak mengenal kedua orang ini. Dia tidak tahu mengapa mereka mencarinya. Mungkinkah mereka anak buah Hua Jie? Apakah kalian berdua mencariku? Lu Ming bertanya. Itu benar. Saya Mingsu, dan saya mengagumi Anda karena telah memberi pelajaran pada Hua Jie sebelumnya. Itu sebabnya aku ingin mengenalmu. Wanita muda itu menangkupkan tinjunya. Namaku Ming Feng, namaku Ming Feng. Siapa namamu, saudara? Tadi sangat memuaskan. Aku ingin membantu, tapi kakakku menghentikanku. Petik 2. Pemuda itu berseru, tampil sangat bersemangat. Mata mereka murni dan tidak memiliki niat buruk. Apa yang ingin mereka katakan memang benar. Aku Tianyun. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Tianyun adalah kebalikan dari nama Lu Yuntian. Karena dia telah mengubah penampilannya, tentu saja dia harus mengubah namanya juga. Jadi itu Saudara Tian. Saudara Tian, Anda terlihat muda, tetapi kultivasi Anda begitu mendalam sehingga sungguh mengagumkan. Kamu sama sekali tidak takut pada Hua Jie, dan kamu bahkan menyerangnya, aku malu padamu. Kata Mingsu, kamu terlalu sopan. Itu hanya usaha kecil saja. Tidak apa. Lu Ming tersenyum tipis. Kakak Tianyun, kamu terlalu rendah hati. Saya tidak memiliki kultivasi seperti itu. Kalau tidak, aku akan memberi pelajaran pada Hua Jie. Hahaha, dia sebenarnya kencing di celana tadi. Itu sangat menyenangkan. Itu pasti akan menimbulkan sensasi di ibu kota kekaisaran di masa depan. Ming Feng tertawa keras. Dia sangat pandai menarik perhatian dan langsung memanggilnya kakak Tianyun. Lu Ming tidak keberatan. Dia hanya tersenyum. Saudara Tian, ini pertama kalinya kamu datang ke kota kekaisaran, kan? Mingzu bertanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Mingzu menganggukkan kepalanya, dan dengan ekspresi yang mengatakan, seperti yang diharapkan, dia melanjutkan, Saudara Tian, meskipun Hua Jie adalah anak kaya yang tidak berguna dan tidak layak disebut, ayahnya adalah penindasan surgawi. Raja, Anda harus berhati-hati. Raja Surgawi Zen, apakah dia sangat kuat? Lu Ming bertanya. Sejujurnya, dia belum pernah mendengar tentang Raja Penindas Surgawi sebelumnya. Kuat? Tentu saja dia kuat. Sedikit ketakutan muncul di mata Mingzu, dan dia berkata, Raja Penindas Surgawi adalah kakak laki-laki kaisar saat ini. Kultivasinya sangat mendalam, dan dia bertanggung jawab atas lebih dari separuh kekuatan militer dunia. Dia tidak pernah dikalahkan. Dikatakan bahwa hubungannya dengan sekolah pedang 10 arah juga luar biasa. Oh, dia benar-benar orang penting. Lu Ming tersenyum tipis, tidak menunjukkan rasa takut. Kaisar Naga Abadi Chapter 200 Bahasa Indonesia. Bab 200 Aula Bintang Umum. Bahkan jika dia tahu orang seperti apa Raja Surgawi itu, dia akan tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Melihat sikap tenang Lu Ming, diam-diam dia terkesan. Kakak Tianyun, apakah kamu juga di sini untuk bergabung dengan Star Hall Umum? Ming Feng tiba-tiba bertanya.
Jenderal Bintang Hall. Lu Ming tercengang dan penuh keraguan. Itu benar. Aula Bintang Umum adalah tempat yang didirikan oleh keluarga kerajaan untuk secara khusus mengumpulkan semua orang jenius di dunia. Itu adalah tempat dengan orang paling jenius di Kekaisaran Matahari Terik, selain dari 5 sekte besar. Jawab Ming Feng. Sebenarnya ada tempat seperti itu. Ekspresi Lu Ming berubah. Saudara Tian, jika Anda datang ke kota Kekaisaran untuk menangani beberapa masalah, maka Anda akan segera pergi. Tidak apa-apa, tetapi jika Anda berencana untuk tinggal secara permanen di kota Kekaisaran, maka saya keberatan jika Anda bergabung dengan Star Hall Umum. Aula Bintang Umum dibangun oleh Kaisar sebelumnya dari Kekaisaran Matahari Terik. Itu telah digunakan sampai hari ini. Selama Anda bergabung dengan Aula Bintang Umum, Raja Penindas Surgawi dan para tetua lainnya tidak akan punya alasan untuk ikut campur. Paling-paling, hanya generasi muda yang bisa ikut campur. Mingzu memperkenalkan. Mingzu kemudian menjelaskan apa yang terjadi dengan General Stars Hall. Itu sangat sederhana. Itu adalah tempat di mana keluarga kerajaan mengumpulkan semua pahlawan dunia dan melatih para jenderal, sehingga disebut Aula Bintang Umum. Banyak orang yang keluar dari Aula Bintang Umum akan menjadi jenderal hebat. Lu Ming tergoda. Bergabung dengan Star Hall secara umum mungkin merupakan pilihan yang baik. Dengan bergabung dengan Star Hall Umum, dia setidaknya akan memiliki tempat tinggal sementara. Selain itu, Aula Bintang secara umum dianggap sebagai tempat yang sangat penting di ibu kota Kekaisaran, jadi dia mungkin bisa memperoleh beberapa informasi penting. Saya ingin tahu apa syarat untuk bergabung dengan Star Hall Umum. Lu Ming bertanya. Hampir tidak ada persyaratan. Hanya ada satu syarat, dan itu adalah bakat. Selama Anda memiliki bakat, Aula Bintang Umum akan menerima Anda, tidak peduli apa identitas Anda, dari mana Anda berasal, apa budidaya Anda, apakah Anda putra seorang raja, menteri, atau rakyat jelata. Kata Mingsu. Ini sangat longgar. Lu Ming terkejut dan tidak percaya. Kakak Tianyun, izinkan aku memberitahumu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa keluarga kerajaan matahari terbakar tidak mau dikendalikan oleh sekolah pedang 10 arah dan ingin mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Itu sebabnya mereka membangun Aula Bintang Umum, dan kondisinya sangat rendah. Ming Feng berbisik. Oh, Lu Ming sedang berpikir keras. Tampaknya hubungan antara sekolah pedang 10 arah dan keluarga kerajaan cukup rumit. Saudara Tian, Jenderal Star Hall akan membuka pintunya untuk merekrut sejumlah orang setiap bulan. Lusa adalah hari rekrutmen bulanan. Saudara Tian, kamu bisa pergi dan mencobanya. Kata Mingsu. Kakak Tianyun, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Adikku juga anggota Star Hall Umum. Sedangkan saya akan bergabung dengan General Star Hall Lusa. Kalau begitu, kita akan ke sana bersama-sama. Ming Feng berteriak. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Kalau begitu berhati-hatilah, Saudara Tian. Kita akan bertemu lusa. Mingzu menangkupkan tangannya dan pergi bersama Ming Feng. Setelah itu, Lu Ming terus berbalik. Dia berbelok beberapa jalan sebelum menemukan restoran dan check-in. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. 2 hari berlalu dengan damai, dan tidak terjadi apa-apa. 2 hari kemudian, Lu Ming keluar dari restoran. Aula Bintang secara umum sangat terkenal di ibu kota Kekaisaran. Dia hanya perlu bertanya-tanya untuk mengetahui lokasi tepatnya. Lu Ming menuju ke Aula Bintang Umum. Aula Bintang Umum terletak di bagian paling utara ibu kota Kekaisaran. Ada gunung-gunung yang terus-menerus dan banyak aula di sana, dan orang tidak dapat melihat ujungnya dengan pandangan sekilas. Gerbang Aula Bintang secara umum sangat megah. Ada 2 patung perunggu kilin berdiri di kedua sisi gerbang. Di depan gerbang, ada lebih dari selusin pria kekar berdiri tegak, memancarkan aura yang kuat dan garang. Jelas sekali, mereka semua adalah ahli, dan mereka semua adalah ahli master bela diri yang hebat. Di depan pintu, ada sebuah meja, dan seorang lelaki tua berambut putih ada di sana untuk mendaftar. Orang-orang datang dan pergi di pintu masuk utama. Banyak dari mereka adalah siswa senior di Star Hall Umum. Mereka yang bergabung dengan Star Hall Umum semuanya disebut pelajar. Ada juga beberapa orang, seperti Lu Ming, yang merupakan pendatang baru yang berniat bergabung dengan Aula Bintang Umum. Kakak Tianyun, Lu Ming baru saja tiba ketika dia mendengar teriakan. Ming Feng dan Mingzu berjalan mendekat. Selamat pagi.
Lu Ming tersenyum dan menyapanya. Sepertinya belum banyak orang yang datang. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan tersenyum. General Stars Hall merekrut banyak orang setiap bulan, jadi jumlahnya tidak banyak. Rata-rata, ada sekitar 100 orang setiap bulannya. Mingzu menjelaskan, tunjukkan padaku garis keturunanmu. Pada saat ini, seorang pemuda datang ke depan lelaki tua itu dan lelaki tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Desir, dengan kilatan cahaya berdarah, seekor beruang coklat tinggi muncul dengan 3 cakra berwarna merah darah. Meridian darah tingkat ketiga, tentu saja. Siapa namamu? Orang tua itu bertanya. Fang Wei, kata pemuda itu. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan token giok dan menulis beberapa prasasti di atasnya. Dia menyerahkan token itu kepada pemuda itu dan berkata, baiklah, ini adalah kartu identitas jadi Anda. Anda sekarang adalah murid dari Star Hall umum. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi bahagia saat dia mengambil token giok dan berjalan ke Aula Bintang secara umum. Lu Ming tercengang, bukankah prosedur ini terlalu sederhana? Dia bertanya. Sesederhana itu, Mingzu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, bukankah akan ada murid dari 5 sekte besar di Aula Bintang secara umum? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tentu saja ada murid dari 5 sekte besar. Jumlahnya cukup banyak. Beberapa dari mereka datang ke sini untuk bergabung dengan Aula Bintang umum, beberapa untuk berkultivasi, beberapa untuk pengalaman. Namun, setelah bergabung dengan Star Hall umum masih memiliki langkah-langkah tertentu. Mingzu menjelaskan. Lu Ming diam-diam kagum. Satu demi satu, para pemuda itu berangkat untuk mendaftar. Lu Ming menyadari bahwa selama meridian darah seseorang berada di atas level 2, mereka dapat bergabung dengan Aula Bintang umum. Nak, itu kamu. Tiba-tiba, suara penuh dengan niat membunuh terdengar. Lu Ming berbalik, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyuman dingin. Itu adalah Hua Jie. Pada saat ini, Hua Jie telah berganti menjadi jubah perak panjang dengan sabuk giok di pinggangnya. Dia menatap Lu Ming dengan dingin. Di sampingnya, beberapa pemuda mengikutinya dan berjalan mendekat. Berat, kamu benar-benar berani tinggal di ibu kota kekaisaran dan bahkan berpikir untuk bergabung dengan Star Hall umum. Sebaiknya jangan pergi hari ini. Hua Jie berkata dengan murung. Haha, bukankah ini pangeran muda? Kebetulan sekali, ya, kamu sudah ganti celana, kenapa masih bau? Hidung Lu Ming bergerak-gerak dan dia berkata sambil tersenyum. Kamu sedang mencari kematian. Wajah Hua Jie langsung memerah saat dia berteriak dengan tatapan galak. Ini adalah kebencian terbesar dalam hatinya. Meskipun dia telah memperingatkan orang lain untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi 2 hari lalu, tidak ada tembok yang kedap air di dunia ini. Berita itu menyebar dengan sangat cepat, dan dalam 2 hari, berita itu hampir menyebar ke seluruh kota kekaisaran, menjadi bahan tertawaan orang lain. Hua Jie sangat membenci Lu Ming. Sekarang, Lu Ming berani menyebutkan ini. Puff, seseorang tidak bisa menahan tawa. Jadi dia pemuda 2 hari yang lalu. Dia sebenarnya berani memperlakukan Hua Jie seperti itu. Kurasa Hua Jie pasti sangat membencinya. Ini akan menjadi menarik. Di samping Hua Jie ada Chen Xiong. Anak itu sudah selesai. Di sampingnya, beberapa siswa senior dari Aula Bintang Umum mulai berbisik.